Halo semua, berjumpa lagi di channel Aki Indonesia IT. Episode kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya laporan hutang. Sekarang kita membahas laporan piutang. Kan cara mencari laporan piutang pada program IPOS. Login ke programnya ya, ke program IPOS dan login sebagai admin ya. Sebelum masuk ke menu laporan, teman-teman lakukan proses put data terlebih dahulu dan proses bulanan. Kemudian tentukan ini periodenya ya, periode terakhir di sesuai kalender ya. Kemudian proses, jika sudah kita lanjut di laporan piutang. Di laporan piutang terdiri dari laporan piutang beredar, laporan piutang per sales, laporan piutang per wilayah, laporan nomor piutang, laporan buku pembantu piutang, laporan mutasi piutang, laporan buku piutang per transaksi, dan laporan pembayaran piutang. Pertama kita masuk di laporan piutang beredar. Di sini disediakan dua jenis laporan ya. Laporan piutang beredar dan laporan piutang beredar sudah jatuh tempo. Di sebelah kiri filterisasinya ada berdasarkan pelanggan dan periode. Periodenya saya pakai 1 tahun. Kemudian kita pilih pertama laporan piutang beredar dan pilih cetak. Nah, di sini ditampilkan bagian atas tetap judul laporan dan logo perusahaan dan ini periode tanggal, periode datanya. Kemudian ada nomor transaksi, tanggal transaksi, tanggal jatuh tempo, nilai kredit, sisa kredit, dan umur dari jatuh tempo. Ini hari. Di sini ada ditampilkan transaksi ya, transaksi penjualan ya. Laporan piutang ini adalah pelanggan yang berhutang ke toko kita ya. Nah, jika teman-teman mau ekspor, tinggal klik ekspor dokumen ini ya, bagian atas ada segitiga ini. Klik, tentukan jenis ekspor ya, PDF, Word, atau Excel ya. Oke. Kemudian yang kedua, laporan piutang beredar sudah jatuh tempo. Pilih cetak. Nah, di sini ditampilkan nomor transaksi, tanggal transaksi, jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, nilai kredit, sisa kredit, dan umur dari jatuh tempo ya. Di sini ditampilkan nomor transaksinya dan tanggal jatuh tempo ya. Oke. Terus kemudian laporan piutang per sales ya. Ini di sini juga disediakan laporan piutang per sales, laporan piutang per sales, umur piutang ya. Kemudian filterisasinya ada berdasarkan periode dan sales ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan sales harus, nah ini karena tidak ada ya, kosong ya, jadi ada marketing yang membawa pelanggan ke toko kita ya. Nah, isinya seperti ini ya. Nah, yang ditampilkan adalah pelanggan dan ini adalah sales ya. Sales satu siapa, pelanggannya siapa ya. Nomor transaksi, tanggal jatuh tempo, nilai kredit, sisa kredit, dan umur dari jatuh tempo. Kemudian laporan piutang per sales, umur piutang. Pilih cetak. Nah, sama ya. Yang ditampilkan pelanggan, nomor transaksi, tanggal jatuh tempo, nilai kredit, sisa kredit, umur dari jatuh tempo. Kemudian di bawahnya isinya adalah sales ya. Sales satu siapa, total sekian ya kan, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya laporan piutang per wilayah. Nah, di sini disediakan 6 jenis laporan ya. Laporan piutang per wilayah, laporan piutang per wilayah pelanggan, laporan piutang per wilayah transaksi, kemudian laporan piutang per wilayah per subwilayah, laporan piutang per subwilayah dan wilayah pelanggan, dan laporan piutang per subwilayah transaksi. Filterisasinya ada berdasarkan periode, pelanggan, wilayah, dan subwilayah. Jadi harus ada data di wilayah ya. Ini harus kita isi terlebih dahulu untuk menampilkan laporan tersebut. Laporan ini ya. Pertama kita coba laporan piutang per wilayah. Nah, yang ditampilkan adalah kode wilayah, nilai kredit, dan sisa kredit seperti ini. Oke, kita coba kita cek pelanggan terlebih dahulu, kota wilayah. Nah, ini seperti ini ya.
Ini harus di bagian data pelanggan harus kita isi lengkap ya. Oke, sebentar kita isi di sini, tambah misalnya 01 Raja depan, kemudian 02 asal. Seperti itu contoh ya, ini hanya contoh ya. Kemudian subwilayah tambah 011 sebut tambahan. Jadi di dalam wilayah ada subwilayah. Jadi ini kita close terlebih dahulu. Edit, ini Singaraja sebut tambahan seperti ini ya. Kemudian yang ini edit ya, Singaraja. Kemudian misalnya sales ya, kita tambahkan dulu bagus total faktur, anggaplah dapat 1% dari total faktur. Pusing. Ini kita contohkan agar dia muncul di bagian laporan ya. Kemudian penjualan ini misalnya sales tambah sales, nah ini di sini ya. Nah, kemudian ini misalnya edit. Nah, oke, sudah. Sekarang kita proses data terlebih dahulu. Di mana tadi, September ya, bulan September ada perubahan data. Karena ada perubahan data di bulan September tadi, oke, sudah ya, sudah diproses. Sekarang ulang selesai. Kita coba di laporan piutang per sales. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba yang laporan piutang per sales umur piutang ya. Cetak. Nah, seperti ini. Salah satu ditampilkan pelanggan, nomor transaksi, tanggal jatuh tempo, nilai kredit, visa kredit, dan nomor dari jatuh tempo. Seperti ini ya, salah satu nama sales Agus. Dia dapat transaksi ya, nomor transaksi sekian, tanggalnya sekian, tanggal jatuh tempo transaksi tersebut ya. Kemudian nilai transaksinya adalah 2000. Jadi sales Agus ini membawa pelanggan yang namanya nih, ini ya. Oke, selanjutnya laporan piutang per wilayah. Oke, di sini saya contohkan juga yang 1 tahun, yang datanya saya pakai periode 1 tahun ya. Kemudian pilih cetak laporan piutang per wilayah. Nah, seperti ini. Kode wilayah, nilai kredit, sisa kredit, seperti ini ya. Ini yang 200 ini yang kosong ya, karena tidak dicantumkan wilayah untuk pelanggan tersebut ya. Jadi Singaraja, dia ada transaksi di wilayah Singaraja sekian, bisa kredit sekian, berarti belum lunas ya. Kemudian per pelanggan, laporan piutang per wilayah per pelanggan. Nah, seperti ini. Singaraja, pelanggannya loh, nilai kredit sekian ya, sisa kredit sekian. Ini ya. Kemudian yang per transaksi, jadi wilayah, kemudian pelanggannya, dan transaksinya, sampai transaksinya berapa, seperti itu ya. Untuk laporan piutang per wilayah per transaksi, jadi dari wilayah, pelanggannya siapa, dan transaksinya ya, sekian, tanggal jatuh tempo, tanggal transaksi. Oke. Kemudian yang sub wilayah, laporan piutang per sub wilayah. Pilih cetak.
Nah, jadi di misalnya ada wilayah dan di dalam wilayah ini ada beberapa sub, jadi akan ditampilkan seperti ini ya, sengaja, dan sub wilayahnya adalah ini. Sedangkan ini laporan per wilayah, laporan piutang per sub wilayah pelanggan. Jadi pelanggannya akan ditampilkan ya. Seperti ini ya, ditampilkan laporan piutang per wilayah per pelanggan, nama pelanggan, nilai kredit dan sisa kredit. Wilayahnya ya, wilayah kategori misalnya wilayah sengaja, kemudian sub wilayahnya dan pelanggannya di sub wilayah tersebut ya. Kemudian total transaksi kredit dan sisa kredit ya. Kemudian yang per transaksi ya, laporan piutang per sub wilayah transaksi. Jadi akan ditampilkan hingga ke transaksinya. Sub wilayah, wilayah, sub wilayah, kemudian pelanggan dan transaksinya. Tanggal transaksi, jatuh tempo, nilai kredit dan sisa kredit. Kemudian ada sub total pelanggan, sub total per pelanggan ya, kemudian sub total per wilayah. Oke, good. Oke. Jika ini kembali ke laporan piutang per wilayah, di sini bisa difilterisasi berdasarkan wilayah ya. Seperti ini. Akan muncul ini aja seperti itu. Wilayah sengaja saja yang muncul. Selanjutnya laporan umur piutang. Filterisasinya berdasarkan pelanggan dan periode ya, periode transaksi. Oke, kita pilih. Nah, yang ditampilkan adalah kode pelanggan, nama pelanggan, nilai kredit, belum jatuh tempo, umur 1 sampai 30 hari, umur 31 hari sampai 60 hari, umur 61 hari sampai 90 hari, umur 91 hari sampai 120 hari, dan lebih dari 120 hari. Jadi pelanggan yang memiliki umur kredit 1 sampai 30 hari akan muncul di sini ya. Kemudian ada nilai yang belum jatuh tempo. Oke. Laporan buku pembantu piutang ya. Sama ya, yang di laporan piutang buku pembantu di sini filterisasinya adalah berdasarkan periode dan pelanggan. Yang ditampilkan adalah nomor transaksi, tanggal transaksi, keterangan debit, kredit, saldo ya. Misalnya pertama di sini adalah pelanggannya adalah warung bakso, kemudian transaksi warung bakso tersebut apa aja dan pembayarannya ya. Di sini adalah transaksi penjualannya, masuk di akun debit, untuk pembayarannya masuk di kredit, dan sisa saldo akhirnya 0 ya. Nanti totalnya balance ya. Oke, seperti ini. Kemudian laporan mutasi piutang. Sama ya, filterisasinya berdasarkan periode dan tangan ya. Kemudian sudah cetak. Nah, seperti ini yang ditampilkan adalah kode, nama pelanggan, mata uang, awal, debit, kredit, dan sisa akhir ya. Pelanggan misalnya ini Romela, total awalnya sekian, kemudian ada transaksi lagi, nilai kredit ya, pembayaran, dan sisa sekian. Seperti ini ya. Jika mau disimpan tinggal ekspor dokumen, pilih PDF atau Word atau Excel ya, untuk proses penyimpanan data tersebut ya. Selanjutnya laporan buku piutang per transaksi. Nah, di sini difilterisasi berdasarkan transaksi, pelanggan, periode, dan status lunas belum lunas ya. Oke, kita pilih yang belum lunas ya.
Nah, jadi pelanggan yang belum lunas ya, yang ada belum lunas akan dimunculkan. Nomor transaksi, tanggal transaksi, nilai kredit, tanggal pembayaran ya, bayar itu selesai. Pelanggan belum nilai ya, ini transaksinya, nomor transaksinya, tanggal transaksi dan tanggal jatuh temponya, nilai kredit ya, saya kredit ya, total seperti ini. Kemudian yang lunas ya, kita pilih yang lunas, kemudian pilih cetak, maka yang lunas akan muncul ya seperti ini. Pelanggan warung bakso, tanggal transaksinya ya sekian ya, nilai kredit, kemudian ada pembayaran tanggal sekian ya, jumlah bayar sisa kosong. Ini yang lunas ini ya. Berdasarkan pelanggan ya, tinggal pilih satu pelanggan misalnya. Nah seperti ini ya. Jadi selanjutnya laporan ini ya, yang terakhir adalah laporan pembayaran piutang. Nah di sini diberikan filterisasi berdasarkan nomor transaksi, pelanggan, periode, ya pakai periode 1 tahun ya. Kemudian ada sales ya, kita bisa pilih salesnya seperti ini misalnya, dan ada sub wilayahnya ya, ada wilayah dan ya, cetak kosong karena tidak ada pembayaran untuk yang filterisasi ini. Kita hapus, kita pilih ini aja. Nah maka muncul seperti ini. Jadi yang ini adalah laporan pembayaran piutang, jadi pelanggan yang sudah melakukan pembayaran akan muncul ya, yang dimunculkan nomor transaksi pembayaran, tanggal transaksi pembayaran, pelanggan, kemudian cara bayar, nomor transaksi yang dibayar ya, transaksi penjualannya, ini jumlah bayar ya, ini, seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk laporan piutang ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye.